Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai, para kuasa. Prinsipal ada ya? Prinsipal hadir yang mulia. Yang mana? Pak Anwar yang tengah Hadir yang mulia, saya Muhammad Anwar. Oke. Advokat juga ya? Benar, yang mulia. Baik, persidangan perkara nomor 47 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi tadi sidang pertama menyangkut administrasi, ada beberapa hal yang poin-poin yang disampaikan oleh Yang Mulia untuk diperbaiki dalam permohonan. Namun pada prinsipnya pasal 509 ini kita ajukan permohonan untuk diuji, ini menyangkut kegundahan saya secara pribadi, menyangkut sebagai penyandang profesi advokat. Ditambah lagi kewajiban saya juga sebagai ketua salah satu organisasi advokat untuk bisa juga mengcover dan mengantisipasi terhadap potensi-potensi yang menurut saya secara tafsiran awam akan sangat menjerat menjalankan profesi ini nanti dipidana. Kenapa demikian? Karena dalam rumusannya pasal 509 itu advokat yang memasukkan ya dan dan meminta memasukkan dalam surat gugatan itu tidak semata-mata informasi itu dari seorang advokat. Pasti yang dia masukkan itu keterangan-keterangan yang didapat dari klien. Jadi apabila klien itu memberikan keterangan yang tidak benar, itu posisinya sebenarnya bukan seorang advokat lah yang akan inisiatif sendiri melakukan itu. Semua data-data itu, keterangan-keterangan itu didapat dari klien. Nah ini potensi-potensi yang pasti akan berdampak pada saat saya menjalankan profesi atau siapapun yang menjalankan profesi advokat, sangat tidak aman. Saya meminta ya dalam permohonan itu untuk dibatalkan. Kenapa? Karena pasal ini kan di KUHP ya, di KUHP yang lama itu tidak diatur. Sehingga di pasal ini diatur, profesi ini kan diatur di tempat yang seharusnya diatur secara khusus. Sedangkan di Undang-Undang Advokat itu tidak ada. Dalam hal menjalankan profesi pasti banyak dinamikanya, ya. Dan juga semua tahu dalam praktek, ya, misalnya gugatan perceraian, ya, klien yang memang ditinggal oleh suaminya, ya, ditinggal begitu aja, kemudian dia gugat, dia tidak tahu keberadaan suaminya di mana, ya, dia kan harus memberikan keterangan bahwa rumah bersamanya yang dia ketahui. Nah ini potensi dipersoalkan pada saat tiba-tiba sudah putus perceraian, ya, kemudian diketahui di keterangan gugatan itu tidak sebenarnya, ya itu dipersoalkan. Dan banyak hal-hal yang lain lagi dipersoalkan, potensial dipersoalkan. termasuk di bidang kurator apa kata? Termasuk dalam kepailitan, ya, dalam kepailitan pada saat kreditor salah menempatkan alamat debitur, itu menjadi persoalan. Padahal bisa saja debitur juga pindah alamat, ya, atau tidak bertempat tinggal di situ lagi. Ya, namun yang diketahui kreditur di tempat itu. Nah ini potensi-potensi yang pasti akan rawan untuk
dipersoalkan dan menjadi tidak aman profesi advokat. Berarti bukan dalam konteks ketika kita ada di posisi mana bukan. Ya tadi disebutkan yang mulia, ya kan di salah satu yang mulia itu mempersoalkan kalau misalnya posisi tergugat ini kan bisa dipersoalkan. Nah itu kami ya tidak mempersoalkan kita berada di mana. Ini menyangkut profesi, ya. Memang advokat itu kadang sebagai penggugat, kadang sebagai tergugat, tapi tidak dalam posisi sekarang ditempatkan di mana. Ya, ini kan menyangkut kalau memang itu keterangannya tidak benar, advokat itu mendapat keterangan itu bukan dari dirinya, tapi dari klien. Ya, kalaupun advokat itu dulu tidak benar menyampaikannya, dia ada etika di dalam profesi, dilaporkan pelanggaran etikanya, dipersoalkan dalam diadukan ke Dewan Kehormatan untuk disidangkan. Itu pelanggaran etik, ya. Setelah putusan etik, kalau memang ada perbuatan pidana, bisa dilaporkan secara pidana. Jadi itu yang harus kedepankan. Jadi kita sudah melihat tadi hasil dari persidangan awal tadi. Tentu sidang pertama tadi kita melihat ada beberapa poin yang perlu kita perkuat, terutama dari dalam posisinya ya, dan juga berkaitan dengan pandangan-pandangan dari majelis. Tentu kita bisa saling mempertahankan argumentasinya, ya masing-masing tentu kita memiliki dasar mengapa kita melakukan permohonan ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh pemohon, kita pada prinsipnya ingin menjaga profesi advokat ini tidak ada peluang untuk di kemudian hari dipersoalkan dalam perkara pidana yang diatur di Undang-Undang KUHP. Karena jika berkaitan dengan profesi, etika profesi atau perbuatan pidana itu harusnya diatur dalam Undang-Undang Advokat khusus. Di situ yang kita perbaiki dan kita perkuat, bukan ada pasal baru di Undang-Undang lama tidak diatur, lalu muncul tiba-tiba ada di KUHP yang mana itu sangat berpotensi mengkriminalisasi advokat. Kita bukan pada posisi penggugat atau tergugat, jadi semua profesi advokat di kemudian hari tidak akan merasa aman. Begitu kira-kira. Terutama juga kita akan berkomunikasi dengan organisasi yang advokat yang lain. Kita menyampaikan pandangan-pandangan kita. Ya, saya rasa sih dengan apa yang kita paparkan ini, saya rasa akan sepaham juga karena ini berkaitan dengan halayak profesi advokat. Begitu. Terima kasih.